Halo teman-teman, salam sehat selalu. Untuk kita semua salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan kita akan mereview hasil pertandingan untuk FIFA Matchday di mana Indonesia kita tahu bersama sudah melaksanakan pertandingan melawan Palestina di Gelora Bung Tomo Surabaya kemarin malam dan hasilnya imbang tanpa gol atau alias 0-0. Dan pelatih STY mungkin saja sedikit kecewa dengan hasil ini karena dia menginginkan bahwa kita harus menang melawan Palestina, tetapi faktanya bahwa kita tidak mampu bisa membuat gol dan harus puas dengan hasil imbang. Padahal kalau melihat dari catatan statistik yang ada ya, mestinya kita bisa menang karena kita lebih baik dibandingkan dengan Palestina di dalam bagaimana percobaan menembak kita lebih tinggi ya, dengan ada 12 percobaan menembak, bahkan kita bisa menciptakan ada 6 peluang atau on target ya untuk bisa mencetak gol. Tapi sayang dari 6 on target itu tidak bisa dilaksanakan dengan baik oleh lini depan kita yang di awal babak pertama STY menampilkan ada Rafael Strike di sana, kemudian ada Dimas Derajat dan Jakob Sayuri di lini serang. Ya, walaupun kelihatan dengan formasi 4-4-2 tapi mungkin bisa berubah dengan fleksibel menjadi 4-3-3 kenyataan di lapangan. Dan banyak peluang yang kita ciptakan ya. Bagaimana Dimas Derajat ada 2 kali di babak pertama, tembakan 2 kali juga yang dilakukan oleh Marcelino Ferdinand, Rafael Strike, dan bahkan sampai di babak kedua juga kita Jakob Sayuri juga masih bisa masuk dan ada peluang di sana tapi dia tidak memberikan umpan tapi langsung menembak ya, untuk menghasilkan sepak pojok ya. Jadi memang sayang sekali kalau dibandingkan dengan Palestina sendiri hanya mencetak ya, kalau bisa dikatakan itu ada 6 kali percobaan ya, 1 on target. Untuk menciptakan peluang mencetak gol kita bahkan lebih bagus, ada 5 kali peluang untuk bisa mencetak gol ya, Palestina 4 kali. Dengan penguasaan bola kita sampai 59% berbanding 41% yang ada di Palestina. Jadi kalau dari catatan-catatan ini dari semua aspek kita memang unggul dari Palestina. Hanya hasilnya yang tidak seperti yang diharapkan, kita gagal memenangkan pertandingan. Ya, karena kita sebelumnya kita tahu bersama kan dengan zamannya Bambang Pamungkas dan kawan-kawan di 2014 yang lalu, ketika tim ini ditangani oleh Wimri Sibero kan, tim nasional kita mampu mengalahkan Palestina dengan 4-1. Dan itu tidak terulang ketika kita bermain di Surabaya. Tapi terlepas dari apapun, Palestina memang terutama penjaga gawang mereka, Rami Habande ini luar biasa. Kalau tidak ada Habande di bawah Mister mungkin gawang Palestina akan jebol. Dialah salah satu pahlawan bagi Palestina untuk bisa menahan gempuran-gempuran tembakan-tembakan yang dilakukan oleh pemain-pemain timnas. Dan STY juga saya pikir harus melupakan pertandingan ini. Nah, harus fokus dalam laga kedua menghadapi Argentina pada tanggal 19 yang akan datang. Yang penting kan kita tidak kalah, walaupun mestinya kita harus bisa memenangkan laga. Dan dia agak senang kalau lihat bahwa dengan penampilan 2 pemain muda yang baru saja dinaturalisasi yang ditampilkan dalam debut internasional mereka, Rafael Strike yang main di babak pertama dan Ivar Jenner yang juga main di babak kedua. Dan menurut STY bahwa 2 pemain ini tampil oke di matanya. Jadi dia senang dengan penampilan 2 pemain ini walaupun Rafael itu ditarik keluar di babak kedua. Karena kan dalam pertandingan melawan Palestina ini ada beberapa pergantian pemain, bahkan sampai 5 pergantian pemain yang dilakukan oleh STY di dalam pertandingan melawan Palestina ini, dengan selain Rafael yang ditarik keluar, juga Dimas Derajat ya yang harus keluar, ada Marcelino Ferdinand juga ikut ditarik keluar, ada Pratama Arhan dari Kambuaya, ya, ada Dendi yang masuk di babak kedua, ada Witan Sulaiman juga ikut dimainkan, Edo yang ikut juga berada di sana, Sadil Ramdhani dan Ivar Jenner. Ya, kita tidak melihat memang di dalam starting line ini sejak awal banyak yang menginginkan bahwa melihat Sain Patinama tentunya akan main, tapi mungkin beresiko karena dia baru sampai di Surabaya sehari menjelang pertandingan dalam penerbangan yang jauh dari Norwegia, sehingga mungkin ini yang membuat jadi alasan bagi STY untuk
tetap memarkir Zain Patinama untuk tidak bermain. Nanti melawan Argentina baru dia dimainkan karena dengan kondisi yang bugar. Juga dengan Jordi Amat yang tidak dimainkan, jadi dianggap mungkin kurang begitu fit, kurang begitu bugar sehingga ditahan. Vano atau Stefano Lillipali masih ada ya, di bench, dan saya pikir ini akan ditampilkan semua dalam pertandingan yang seru tentunya, yang ditunggu-tunggu ya, melawan Argentina di GBK. Dan kalau dari starting line up ini memang STY itu selalu mengejutkan ya. Ya, oke, di penjaga gawang ada masih dengan Trisna yang ada di Fadil Trisna yang ada di bawah Mistar, tapi ketika Yori tidak ada, dia memasang 4 pemain belakang bukan dengan 3 back. Asnawi sebagai kapten di kanan, Pratama di kiri tentunya, dan Rizky Ridho bersama dengan Elkan Bagot yang berada di sisi ini. Kemudian dia memasang, kalau di formasi ada 4 sepertinya di gelandang. Di depan itu dia dorong dengan Rafael Strike dan Dimas Derajat, tapi Yakob Sayuri itu agak ke belakang walaupun ada di sisi flank ya, untuk bermain dengan Mark Klok di sana, Ricky Kambuaya dan Marcelino Ferdinand ya. Tapi fleksibel yang saya bilang tadi itu, Yakob sering masuk ya dari sisi kanan sehingga bisa membentuk dengan 3 pemain depan dan 3 gelandang, Marcelino, Klok dan Kambuaya yang mengontrol di tengah, dan Sayuri selalu beroperasi dari sisi kanan, dan Rafael bisa bergerak dari sisi kiri kalau bisa dilihat di sini ya. Dan itu yang terjadi dengan komposisi seperti ini ya. Orang bisa mengharap tadinya kan misalnya ada Jordi di belakang ya, kemudian ada Vano yang bisa dimainkan lebih awal, tapi itu tidak ada. Bahkan Ricky Kambuaya yang ada, orang juga bisa melihat bahwa Rahmat Irianto yang akan dimainkan, tapi bagi Sintayong tentunya dia punya pemikiran, punya cara tersendiri di dalam melepaskan starting line up ya, menghadapi Palestina. Nah, dia harus mengkalkulasi memang pemain-pemain untuk menjaga kebugaran, karena yang paling penting tentunya ditunggu adalah bagaimana kita bisa memberikan perlawanan dalam pertandingan kedua laga FIFA Matchday melawan Argentina. Terlepas mau Argentina ada Messi atau tanpa Messi, dan kita menghadapi juara dunia, karena yang datang adalah Argentina dengan kualitas pemain yang tidak bisa diragukan lagi. Tim peringkat 1 dunia. Dan Palestina ya, Makram Daboud sebagai pelatih itu memainkan, bahkan kalau dari apa yang saya lihat tuh bermain dengan 4 back, 5 gelandang, dan hanya mengenakan Wadi di depan sebagai pemain nomor 9 yang didorong ya, dengan memperkuat lini tengah. Ini bagus buat mereka, karena mereka tahu bahwa Indonesia punya kekuatan dengan di lini tengah. Mungkin sudah dapat masukan dari Muhammad Rashid yang pernah bermain di Persib Bandung dalam satu musim di 2021-2022, sehingga ini masukan ini penting bagi Palestina untuk bisa menahan gempuran Indonesia yang kuat mungkin di lini tengah. Kalau saya lihat di sana ada Atta, ada Seyam di sana, kemudian ada Yamin ya. Ini Muhammad Yamin yang bagus di sana, ya. Atta Jaber. Ya, ini pemain-pemain yang bagus kalau bicara di sisi gelandang. Dan memang kenyataan mereka masih bisa menahan walaupun kalah dalam ball position melawan Indonesia, dan Palestina tidak kalah ya dalam pertandingan ini. Nah, kembali ke Indonesia, kalau bisa dilihat komposisi yang ada, pasti menurut saya akan berubah dari apa yang kita lihat dalam duel melawan Palestina. Karena itu yang diinginkan oleh STY. Mungkin saja perubahan itu akan terjadi dengan Jordi main bersama dengan Elkan Bagot, dan mungkin Rizky Ridho akan kembali ke formasi awal dengan 3 back. Ya. Zain diharapkan akan bermain dan mungkin akan mengistirahatkan Pratama Arhan. Karena kemarin juga Arhan ditarik keluar dan Edo yang masuk. Ya, di sisi kanan pasti bisa akan mempertahankan juga dengan Asnawi Mangkualan. Kalau bermain dengan 3 back dan 4 gelandang katakan, ini kan ini bagus dengan Zain di kiri dan Asnawi ada di kanan. Mark Klok tetap akan mengontrol di sini, entah apa masih dengan Ricky Kambuaya atau Marcelino Ferdinand untuk bermain di gelandang dengan 3 dari depan. Saya rasa juga Stefano Lillipali ini yang akan bermain di depan bersama dengan Dimas Derajat dan Yakob Sayuri yang ada. Jadi itu dengan 4-3 formasinya. Tinggal penjaga gawang tergantung STY ya, apakah Fadil Tisna tetap akan berada di bawah Mistar atau ada Reza, penjaga gawang PSM Makassar, yang akan dicoba untuk debut pertama dia bersama dengan tim nasional. Itu yang kita akan tunggu dalam duel kedua melawan Argentina, dan diperkirakan bahwa tim Indonesia itu akan berangkat hari ini dari Surabaya ya, untuk menuju ke Jakarta ya, persiapan menghadapi FIFA Matchday kedua.
Sampai di sini dengan saya, Bung Ropan. Ciao.